Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Mari kita bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini kita menghaturkan rasa puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita bersama-sama masih bisa melakukan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Dan jangan lupa hari Senin merupakan hari pertama kita bekerja, maka yuk kita awali kerja kita di hari awal pekan ini dengan lebih semangat, ya, dan tidak lupa selain bekerja kita juga perlu untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan siang hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita, di samping tentunya menambah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Shalawat teriring salam, tidak lupa pula mari kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita contoh dan ketauladanan yang baik serta mulia kepada kita. Tentu harapannya kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi masih dalam program I Love Monday, I Love My Job, ya. Mari kita bersama-sama di kesempatan yang mulia ini kita sedikit mengupas tentang fikih muamalah. Dan dalam kesempatan ini tema kita adalah investasi emas dalam pandangan syariah, termasuk nanti mudah bagaimana hukum melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, secara cicil, dan juga hukum melakukan jual beli emas secara online. Ya, nanti akan kita kupas setelah pembahasan investasi emas dalam pandangan syariahnya sudah kita tuntaskan terlebih dahulu. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka kita ingin mengupas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya, shadaqallahul azim. Allah berfirman kepada kita, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, ya, berupa wanita-wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta yang banyak dan melimpah, minadz zahabi wal fiddah, baik yang terbuat dari emas maupun juga terbuat dari peraknya, sampai akhir ayat. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu diberikan fitrah oleh Allah, ya, rasa kecintaan dan keinginan, ya, fitrah, ya, laki-laki suka kepada wanita, wanita suka pada laki-laki. Maka difirmankan oleh Allah dalam ayat ini, hubbus syahawati minan nisa. Syahwat itu sesuatu yang diinginkan, ya, meskipun dalam bahasa Indonesia kemudian syahwat itu maknanya mengkerucut pada syahwat hawa nafsu, ya, lawan jenis. Tapi syahwat itu adalah sesuatu yang sangat diingini, seperti seseorang menginginkan makan bakso misalnya, dia sangat ingin dan sangat berselera, itu dia sedang bersyahwat terhadap bakso, gitu ya. Tapi bahasa Indonesia makna syahwat itu konotasinya hanya laki-laki perempuan atau sebaliknya, ya. Nah, jadi dalam Al-Qur'an ini surat Ali Imran ayat 14 ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah bahwa manusia itu punya keinginan yang kuat terhadap lawan jenis. Ya, juga terhadap banin, anak-anaknya, fitrah. Ya, seorang bapak, ya, atau sepasang suami istri ketika menikah, ya, dia fitrah menginginkan untuk bisa mengemong anak, ya, ada momongannya, ya. Itu adalah fitrah. Setiap orang suka dengan anak-anaknya. Bahkan anak-anak kecil dari dari semua kalangan itu menjadi fitrah. Setiap orang pasti suka. Bahkan melihat anak hewan pun kita senang, nah lucu, ya, karena itu adalah fitrah.
Ya, demikian juga dengan qanatiril muqantarah, harta perniagaan yang banyak. Nah, bukan hanya harta perniagaan, tapi harta yang melimpah ruah, harta simpanan, aset segala macam, minaz zahab, berupa emas. Zahab itu dalam bahasa Arab, ya, terjemahan bahasa Indonesianya adalah emas. Artinya adalah bahwa emas itu termasuk sesuatu yang difitrahkan oleh Allah kepada kita manusia, bahwa kita itu cenderung dan gandrung kepada emas, ya. Dan ini termaktub dalam Al-Qur'an. Mungkin kalau orang yang punya insting bisnis, wah, ini sudah termaktub dalam Al-Qur'an, kecintaan manusia kepada emas ini menjadi peluang bisnis nih. Bahwa kecintaan manusia kepada emas itu tidak akan pudar berarti, karena dalam Al-Qur'an sudah tertuang bahwa manusia itu suka terhadap emas, ya. Tapi dari sisi pembahasan kita di kesempatan hari ini adalah bahwa betul, karena emas itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap kita manusia, maka manusia punya kecenderungan untuk menyimpan emas, ya, atau dengan bahasa lain berinvestasi dengan emas, ya. Kalau di ayat ini bahkan bukan hanya emas yang disebut, ya, walaupun emas salah satunya dan yang paling utama. Kenapa? Karena ketika disebut harta, wal qanatiril muqantarati, yang awal disebut adalah minadz zahab, emas dulu. Baru wal fiddah, peraknya, baru kemudian wal khailil musawwamati, ya, kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang musawwamah, yang yang nyaman, yang prestis, kira-kira begitu. Dan ini juga bisa bermakna kalau dimaknakan secara lebih luas, karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuda itu adalah sebagai kendaraan, ya, selain peliharaan dia juga merupakan kendaraan, dan ada prestis tertentu kalau memiliki jenis kuda atau unta tertentu, ya. Maka di zaman kita pun juga misalnya, ya, bisa kita maknakan lebih luas kendaraan-kendaraan yang nyaman. Maka terbukti sampai sekarang, ya, orang itu kecintaan terhadap emas, terhadap kendaraan, ya, otomotif misalnya, itu tidak surut, ya, meskipun mungkin pembelian di masa pandemi ini, PPKM ini menurun, ya, tetapi ya itu karena faktor daya beli, ya. Tetapi keinginan orang untuk memiliki kendaraan yang bagus, yang nyaman itu tidak akan pudar. Ya, karena memang itu menjadi fitrah juga, ya, wal khailil musawwamati, kendaraan-kendaraan atau kuda-kuda pilihan, ya, wal an'ami wal hars, binatang ternak dan sawah ladang. Demikian juga orang suka dengan portofolio, ya, berupa hewan ternak yang kemudian bisa diperjualbelikan, ya, bahkan juga wal hars, ya, sawah ladang, hasil pertanian dan lain sebagainya. Tapi Allah mengingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya, ya. Semua itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, ya. Dan Allah lah, ya, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya adalah bahwa kecintaan terhadap harta benda seperti emas, perak, kendaraan, ya, atau peliharaan, kemudian juga hewan ternak, dan juga sawah ladang, aset tanah dan lain sebagainya, kebun dan lain sebagainya, itu merupakan fitrah dan kita boleh memiliki itu. Tapi gitu, jangan lupa, ya, bahwa kepemilikan kita terhadap itu ada frame-nya, ada bingkainya, ya, bahwa memiliki itu tidak boleh sampai kita melupakan tujuan asasi kita sebagai hamba, bahwa kita diciptakan untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh misalnya karena kegandrungan terhadap wanita, kegandrungan terhadap anaknya, kecenderungan terhadap emas, perak, kendaraan, ya, kemudian aset-aset yang lainnya, itu menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman juga kepada kita, ya, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu diciptakan di muka bumi ini adalah abatha, sia-sia belaka. Ya, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami, ya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki kelak bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi sungguh indah dalam ajaran Islam, kita boleh melakukan apapun, tapi harus yang halal yang pertama, dan yang kedua harus orientasinya adalah orientasi akhirat. Dalam arti, ya, tidak boleh kemudian kecintaan terhadap harta dunia, ya, kalau dengan bahasa mudahnya harta, tahta, wanita, kata, dan cinta. Tidak boleh kecintaan kita kepada 5 itu melalaikan kita dari
cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikuatkan lagi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ya, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba pada manusia satu masa, la yubali fihi rajul min aina ashabal mal, di mana ketika masa itu tiba, kita akan menyaksikan banyak orang yang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, ya, min halalin am haramin, apakah bersumber dari yang halal atau bersumber dari yang haram. Hadis riwayat Imam Nasa'i, ya, dan sebagaimana kita juga sering melihat fenomena ini, kadang-kadang di zaman sekarang kita merasa dan melihat bahwa kok banyak ya orang sekarang yang seperti digambarkan dalam hadis ini, ya, jangankan yang halal, Ustadz, yang haram aja susah. Jadi orang nggak peduli lagi dari mana hartanya, dari halal kayak atau dari haram kayak, ya, naudzubillah. Ya, maka kita ini melihat hadis ini adalah sebagai warning bagi kita sekalian, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang seperti itu, yang tidak peduli terhadap yang halal dan yang haram. Karena orang yang seperti itu dia pasti akan merugi. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pembahasan kita insya Allah, ya, di kesempatan ini, ya, selain tadi pengantar, ya, yang pertama kita akan mengupas tentang investasi secara syariah, yang kedua urgensi berinvestasi, kemudian yang ketiga emas dalam pandangan syariah, pengertian fungsi dan sejarahnya, kemudian hukum jual beli emas secara tidak tunai termasuk di dalamnya secara online, ya, itu pembahasan kita, ya. Mari kita kupas terlebih dahulu tentang apa sih investasi itu, ya. Investasi dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah istitsmar, ya. Jadi kata investasi dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah istitsmar. Nah, istitsmar ini, ya, itu merupakan istilah baru yang kalau kita telisik di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak ada kata spesifik yang menggunakan kata istitsmar ini, ya. Meskipun kalau kata dasarnya samaro, ya, samaro itu artinya buah, karena orang ketika berinvestasi itu dia ingin mendapatkan buah. Buah itu adalah hasil. Yang tidak ada orang berinvestasi ingin rugi, itu nggak ada. Sama seperti orang menanam, itu kan berinvestasi. Dia pengen apa? Mendapatkan buahnya. Menanam pohon mangga supaya mendapatkan buah mangga. Buah mangga itu adalah hasilnya. Ya, benih yang dia tanam itu adalah modalnya. Maka secara substansi, ya, bahwa kata-kata samarot, ya, dalam Al-Quran disebut itu cukup banyak, tetapi kata-kata istitsmar yang bermakna investasi itu memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, karena ini memang merupakan istilah baru, tapi ya makna dasar dan filosofinya itu jelas sudah terdapat dalam Al-Quran dari kata-kata samar, ya, samarot, ya. Nah, istilah lain yang juga digunakan dalam bahasa Arab terkait dengan investasi itu adalah al-idarah al-maliyah. Apa namanya, manajemen atau apa, ya, idarah itu pengaturan, pengelolaan keuangan. Jadi bagaimana kita financial planning, ya, lebih kepada financial planning. Bagaimana kita mengelola keuangan kita sehingga keuangan kita itu bisa memberikan hasil yang maksimal dan optimal, ya. Dan ini merupakan substansi investasi. Ya, jadi kata-kata istitsmar maupun kata-kata idarah maliyah, ini kedua kata ini merupakan istilah baru yang secara kalimat ataupun kata seperti ini tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, meskipun substansinya sudah tersebut dalam Al-Quran. Nah, pesan-pesan investasi dalam Al-Quran itu sudah disebutkan secara eksplisit, ya, secara jelas. Ya, di antaranya memang bentuk istilah yang lain seperti tijaroh, ya, meskipun makna tijaroh itu adalah perdagangan. Karena orang berdagang itu adalah sebenarnya investasi juga, ya, dalam arti dia punya modal, kemudian dia putar, ya, dia kulak barang, kemudian dia jual, lantas dari situ mendapatkan hasil, ya. Itulah investasi juga, tapi emang ada andil dia turun ke sana. Biasanya kan kalau di kita mana investasi itu kita nanam modal dan kita tinggalkan nanti menghasilkan sesuatu, ya. Tetapi dalam istilah Arab, ya, kalau kita menelisik kata-kata tijarah, ya, atau bai', ya, itu ada ada keikutsertaan kita dalam mengelolanya sehingga kita terlibatnya secara langsung dan menghasilkan buah dari harta yang kita investasikan tersebut.
Nah, kemudian juga dalam Al-Quran itu ada perintah untuk memperhatikan ya, kehidupan di masa depan. Jadi dalam Al-Quran misalnya kalau kita perhatikan ya, Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan hari esok. Ahli tafsir memang mengatakan yang dimaksud ayat ini yang dikatakan dengan lighad itu adalah hari akhirat. Tetapi kaidah dalam tafsir mengatakan kepada kita al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan patokan dasar dalam penafsiran Al-Quran itu adalah keumuman maknanya, bukan kekhususan lafaznya. Maka ya sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan meskipun lighad yang dimaksud adalah akhirat, tetapi juga tidak menutup kemungkinan yang dimaksud dengan lighad itu adalah hari esok, ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Artinya adalah bahwa kita diperintahkan untuk memperhatikan yang kita lakukan sekarang harus berdampak positif pada 5-10 tahun ke depan, terlebih-lebih kepada kehidupan akhirat kita. Dan oleh karena itu kita penting untuk berinvestasi. Di samping itu juga ada hadis. Ya, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim yang mengatakan kepada kita, innaka intadaro ya atau antadaro warasataka agniya khairun laka min antatrukahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ya anak keturunanmu dalam kondisi atau ahli warismu warasataka ahli warismu dalam kondisi kaya berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka ya alatan yatakaffafunan nasnya miskin meminta-minta pada manusia. Jadi hadis ini menggambarkan tentang pentingnya kita memperhatikan kehidupan ekonomi anak cucu kita di masa yang akan datang, dan oleh karena itu pesan tersiratnya adalah kita harus berinvestasi. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan lanjutkan insyaallah kajian terkait dengan investasi emas dalam pandangan syariah. Ya, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam program I Love Monday, I Love My Job, dan masih kita mengupas tentang investasi emas dalam pandangan syariah. Nah, setelah tadi kita mengupas tentang makna ataupun nomenklatur istilah investasi dalam bahasa Arab dan juga dalam Quran maupun dalam hadis, ya. Meskipun kata-kata investasi tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, tetapi secara substansi itu sudah ada pesan-pesan dalam Al-Quran maupun dalam hadis agar kita melakukan investasi, ya. Karena investasi itu penting untuk memperhatikan bagaimana kehidupan orang-orang yang kita cintai sepeninggal kita, yaitu ahli waris kita. Ya, tadi di hadis yang disabdakan oleh Nabi riwayat Imam Muslim sangat jelas sekali, innaka ya antadharu warasataka aghniya khairun laka min antatrukahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin meminta-minta manusia. Maka oleh karena itu kita perlu untuk mempersiapkan kekuatan ataupun finansial untuk keturunan kita, ya, dengan cara melakukan investasi di antaranya. Jadi investasi itu secara pesan-pesan tersirat dalam Al-Quran itu sudah
sudah cukup kuat dan cukup jelas ya. Di samping juga ada ayat-ayat seperti ayat yang lain ya, surat An-Nisa ayat 9 yang kalau tidak salah, ayatnya saya lupa ayat yang keberapa, tapi bunyinya adalah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim ya. Maka hendaklah kita khawatir meninggalkan nanti generasi di belakang kita orang-orang yang lemah gitu. Maka falyattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, di antara ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bertakwalah kepada Allah dalam konteks ayat ini adalah mempersiapkan finansial untuk kehidupan keluarga kita ya di masa yang akan datang. Jangan sampai nanti sepeninggal kita, karena kita juga pasti akan dipanggil Allah, yang mereka hidupnya sulit terlunta-lunta gitu ya. Naudzubillah. Jangan sampai ya, mudah-mudahan. Nah, sahabat Asa TV yang disayangi Allah ya, apa sih investasi itu? Dalam KBB itu disebutkan ya bahwa investasi itu maknanya adalah penanaman modal ya, dalam suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Jadi namanya investasi itu adalah kita menanamkan modal. Kita punya modal ya, dan ada perusahaan yang kita bangun atau yang dibangun oleh rekan kita, sahabat kita, orang kepercayaan kita, atau oleh orang lain yang kita percaya, lantas kita menanamkan modal di situ. Ya, dengan harapan apa? Dana yang kita investasikan di situ itu bisa berkembang. Ya, bisa menghasilkan, ya, diputar menjadi usaha bermanfaat buat tenaga kerja. Di samping itu juga nanti memberikan hasil kepada kita, return kepada kita berupa dividen misalnya, ya, atau juga mendapatkan keuntungan. Ini menurut KBBI. Ustadz Ahmad Ifham Solihin juga dalam dalam buku ensiklopedinya yang atau kamus ekonomi syariahnya, itu beliau mengatakan bahwa yang namanya investasi itu adalah penanaman modal. Ya, biasanya dalam jangka panjang, jadi tidak jangka pendek ya. Kalaupun jangka pendek ya tidak pendek-pendek banget ya, tidak sehari dua hari, tetapi ada waktu tertentu ya. Jadi penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk ya pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Jadi memang investasi tadi ya, istismar ya. Jadi bagaimana kita itu ingin mendapatkan samar, mendapatkan buah ya dari apa yang kita tanam ya. Yang kalau yang kita tanam ini adalah dalam konteks investasi keuangan adalah uang. Tapi dalam konteks kita perkebunan yang kita tanam itu adalah benih. Kita beli benih ya, harganya mungkin murah, kita tanam dia sehingga tumbuh menjadi pohon dan pohonnya kemudian berbuah. Nah, hasil buahnya itulah ya namanya hasil investasi. Demikian juga dengan uang yang kita tanam di perusahaan, tumbuh, berkembang, kemudian menghasilkan dividen. Ya. Jadi kira-kira begitu. Kemudian juga Ahmad Ifham Solihin menambahkan lagi bahwa investasi itu juga merupakan penyertaan dalam bentuk modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu. Ini sudah spesifik dalam arti investasi keuangan di perusahaan ya atau di saham dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah investasi itu kita mengeluarkan uang ya untuk satu usaha tertentu ya, dan kemudian kita anggap profitable, yang kita anggap bisa menghasilkan sesuatu, dan kemudian di masa yang akan datang dia memberikan hasilnya kepada kita. Nah, ini adalah definisi investasi secara umum. Nah, kemudian mari kita lihat apa sih maqasid daripada investasi. Apa sih tujuan orang itu berinvestasi? Ya, orang berinvestasi itu memiliki beberapa tujuan. Ya, di antaranya adalah yang pertama sebagai sarana memelihara dan mengembangkan harta dengan baik dan halal. Nah, ini tujuan yang pertama. Jadi kita punya harta, misalnya saya punya uang 100 juta, misalnya, bagaimana saya ingin 100 juta ini tidak mengendap begitu saja. Tapi dia bisa bermanfaat, ya, mengembang. Dalam arti mengembang itu adalah bisa menghasilkan, tapi dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Ya. Di sini memang ada sedikit perbedaan, bukan sedikit sebenarnya, substansial. Perbedaan mendasar antara investasi dalam kacamata syariah dengan investasi dalam kacamata konvensional. Dalam kacamata syariah, investasi itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Kalau konvensional, ya nggak peduli caranya, yang penting return-nya. Ya. Return-nya mau pakai bunga, mau pakai gambling, dan seterusnya. Yang penting adalah return-nya. Tapi kalau di syariah tidak, ya harus baik dan halal. Yang kedua adalah bahwa maqasid dari investasi itu adalah untuk memutar dan mendistribusikan harta.
ya, agar tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Jadi inilah juga yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Dari dalam Islam itu bahwa harta itu tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu aja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Al-Quran menegaskan kepada kita firman Allah bahwa harta itu tidak boleh atau jangan sampai harta itu berputar hanya di kalangan tertentu saja. Ya, nah kalau ekonomi kita kebanyakan ya yang belum syar'i, belum islami, belum syariah, itu begitu, harta itu berputar di kalangan orang-orang yang sohibul mal saja, yang kaya saja, ya. Sementara dia mengeksploitasi gitu. Jadi kekayaan modal hanya di lingkungan mereka-mereka saja, sementara yang lainnya tidak berkesempatan gitu. Nah, dalam Islam itu tidak boleh seperti itu. Jadi investasi itu di antara tujuannya adalah supaya harta ini bisa terdistribute dengan baik, supaya orang-orang yang tidak punya modal itu bisa mendapatkan modal dari sohibul mal. Kalau kita punya uang adalah kita sohibul mal, kita salurkan kepada mereka dalam bentuk investasi tentunya, ada mekanisme dan ada pertanggungjawabannya, tidak kemudian ngasih uang begitu saja pasrah bongkoan, enggak ya. Tetapi juga kita nanti ada mekanismenya ya dengan akad-akad tertentu, mudharabah, musyarakah ya, atau dengan akad-akad yang lain yang tujuannya supaya apa? Uang itu berputar, kemudian mudharib orang-orang yang punya skill untuk mengembangkan usaha bisa berusaha, kemudian juga tenaga kerja bisa tersalurkan pekerjaan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan upah dan kemudian kita bisa mendapatkan return. Kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa investasi itu menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Masya Allah ya. Jadi kalau kita banyak orang yang kemudian punya modal ya, dan kemudian mereka mau memberikan dalam tanda kutip modalnya, bukan memberikan dalam arti hibah ya, tetapi memberikan dalam arti menginvestasikan, ya, mengusahakan dananya tersebut untuk sektor-sektor real ya, untuk usaha-usaha di kalangan masyarakat yang membutuhkan modal, maka ekonomi itu akan bergerak, ekonomi itu akan menggeliat ya. Ekonomi itu akan berputar gitu. Nah, kalau ekonomi berputar, kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Itulah kenapa dalam Islam itu sering disebut ya bahwa sedekah itu sedekah itu adalah menambah harta. Kan kita sering mendengar tuh, sedekah menambah harta. Karena di antara filosofinya adalah ketika kita bersedekah, terlebih dalam konteks massal ya. Dalam konteks massal masyarakat secara massal itu bersedekah, sedekah itu kepada siapa? Kepada fakir miskin. Orang fakir miskin yang tidak biasa megang uang, kemudian mereka mendapatkan uang sedekah, mereka yang terfikir adalah belanja gitu. Nah, ketika mereka belanja, ya, beli beras, beli gula, beli minyak sayur, beli terigu, ya sembako segala macam, ketika mereka belanja, terlebih ketika yang berinfak itu massal, ya, dan yang menerima infak juga kaum fakir miskin massal, maka mereka juga secara massal akan belanja. Karena mereka orang fakir miskin tidak punya simpanan beras, tidak punya simpanan minyak, dan seterusnya. Mereka akan belanja secara massal. Ketika mereka belanja secara massal, pasar menggeliat. Gitu. Nah, ketika pasar menggeliat, maka distribusi juga menggeliat. Distribusi menggeliat, maka pabrik juga menggeliat, produksi menggeliat. Ya, ketika produksi menggeliat, pasti tenaga kerja juga menggeliat. Sehingga itu akan membuat peredaran dan juga menggerakkan ekonomi. Ya, jadi demikian juga dengan kalau orang yang punya dana itu mereka rame-rame menginvestasikan dananya, tapi di sektor yang real gitu ya, di sektor bukan hanya di pasar uang ya, tetapi di sektor yang bisa mengembangkan tenaga kerja, maka insya Allah itu akan menggerakkan roda ekonomi ya, sehingga pasar menggeliat ya, kemudian distribusi menggeliat, kemudian juga produksi menggeliat ya. Nah, kalau sudah begitu menggeliat semuanya, maka ekonomi akan semakin membaik ya. Kemudian yang keempat adalah merealisasikan keadilan ekonomi di kalangan masyarakat ya. Jadi tidak hanya harta itu tertumpu atau termonopoli di kalangan tertentu saja, tetapi ya keadilan ekonomi itu juga akan merata ya kepada seluruh lapisan masyarakat. Si miskin pun dia bisa merasakan modal yang kemudian dia bisa melakukan usahanya, meskipun sekarang misalnya usaha
di kondisi PPKM dan pandemi sedang sulit ya, tetapi tetap ya orang bahwa manusia itu pasti akan mencari jalan. Itulah fitrah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Allah kita akan dengan akal pikiran kita itu kita akan mencari jalan bagaimana supaya bisa bertahan hidup, bisa survive ya dalam kondisi apapun, dan itu adalah kelebihan manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan yang kelima adalah bahwa makosid daripada investasi itu adalah persiapan kebutuhan di masa yang akan datang. Karena kita, sahabat Asatv yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita semakin lama kita hidup, semakin kita membutuhkan biaya dan juga membutuhkan penunjang yang semakin mahal. Ya, ketika kita masih bujangan misalnya, biaya kebutuhan kita mungkin bulan hanya double X rupiah gitu ya. Hanya X rupiah misalnya, hanya X rupiah ketika kita masih bujangan. Ketika kita sudah berumah tangga, kita menjadi double X, yang tadinya kita hanya kebutuhan kita saja, ketika berumah tangga juga kebutuhan istri menjadi tanggung jawab kita. Nah, ketika sudah punya istri dan kemudian punya anak gitu kan, itu menjadi triple X gitu. Anak satu, kalau anak dua menjadi terus demikian seterusnya. Nanti anak sudah mulai sebelum sekolah dengan anak sekolah kebutuhannya beda. Anak sekolah, anak kuliah itu kebutuhannya beda. Jadi semakin lama kita hidup, kita pasti memerlukan kekuatan finansial yang lebih baik ya di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu kita penting untuk melakukan investasi karena kita tidak tahu kebutuhan kita di masa yang akan datang itu seperti apa. Yang jelas, yang pasti adalah semakin ke depan itu kebutuhan kehidupan dan kebutuhan finansial kita akan semakin besar ya. Terlebih ya, mungkin suatu saat ya kita tidak bisa produktif lagi karena usia kita pasti akan menua. Yang bekerja dia pasti akan pensiun ya. Yang berkarya misalnya wirausaha dia juga suatu saat mungkin udah tua ya tidak bisa melakukan usaha lagi. Ya mungkin akan digantikan oleh orang lain ya. Maka dia perlu ada investasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Ini kira-kira maqasid dari investasi. Sahabat Asatv yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya kita masih akan lanjut ya tentang nanti investasi dalam bentuk emas ya. Ini baru kita kupas tentang maqasid investasinya. Bahwa maqasid investasi tadi ya sarana untuk mengembangkan harta, yang kedua adalah untuk mendistribusikan harta agar tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja, yang ketiga menumbuhkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat, yang keempat merealisasikan keadilan ekonomi di kalangan masyarakat, dan yang kelima persiapan kebutuhan di masa yang akan datang yang kita tidak tahu. Kita harus sedia payung sebelum hujan ya. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat buat kita, dan jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asatv Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asatv Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asatv yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Cintai pekerjaan kita ya, dan jadikan pekerjaan sebagai sarana kita ibadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dengan demikian maka setiap detik yang kita lalui dalam pekerjaan kita itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan lupa, kalau kita sudah mendapatkan gaji ataupun hasil dari pekerjaan kita ya, sisihkan untuk investasi. Kenapa? Karena alasan yang tadi, kita tidak tahu kebutuhan kita di masa yang akan datang. Dahulu Nabi Yusuf alaihi salam ya itu mentakwilkan mimpi raja ya yang 7 tahun hujan terus kondisi buah-buahan kemudian juga kondisi alam bisa menghasilkan, tapi 7 tahun berikutnya ya atau 7 tahun berikutnya itu kondisinya adalah
kekeringan dan tidak bisa menghasilkan apapun. Nah, ini menggambarkan kepada kita tentang kita tidak tahu kondisi yang akan datang, termasuk kondisi pandemi yang kita alami sekarang ini pun ini juga kondisi yang kita tidak tahu. Ya, dan orang yang mungkin sudah punya investasi dan bisa apa namanya mendapatkan return dari investasinya itu mungkin agak sedikit lega. Yang dalam arti walaupun mungkin ada penurunan dari sisi penghasilan income dan lain sebagainya, dia masih punya return, masih punya hasil investasi yang bisa dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita lalui sekarang ini harus juga kita menjadikan pelajaran ya. Ya, termasuk buat saya juga yang mungkin masih belum bisa maksimal investasi ini menjadikan kita ya, sebagai motivasi untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Karena Nabi Yusuf pun juga mengajarkan kepada kita begitu. Ya, jadi ada 7 sapi kurus-kurus memakan 7 sapi gemuk-gemuk, ada 7 bulir gandum yang kosong, dan ada 7 bulir gandum yang berisi dengan gandum, dan Nabi Yusuf mentakwilkan 7 tahun ke depan, yaitu kita panen seperti biasa, setelah itu muncul 7 tahun berikutnya yang tidak akan ada satu ladang pun yang bisa menghasilkan. Tidak akan ada satu tetes pun air dari langit yang diturunkan untuk bisa menyuburkan tanah dan menghasilkan. Dan ini artinya bahwa Nabi Yusuf membuat financial planning tuh, ya. 7 tahun pertama itu digenjot, ya. Produksi dimaksimalkan. Ya, tetapi pengeluaran dikecilkan sekecil-kecilnya, kecuali hanya untuk menutup kebutuhan. Apakah pelit? Bukan, tetapi untuk mengantisipasi 7 tahun berikutnya yang pacaklik itu. Nah, maka demikian juga dengan kita. Ya, yuk kita investasi, ya, diperbesar, kemudian hasilnya dimaksimalkan, tapi pengeluarannya kita perkecil. Untuk apa? Kita nggak tahu di masa yang akan datang apa yang akan terjadi terkait dengan kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan sih kita tidak menyusahkan anak keturunan kita ya, ahli waris kita, karena kita sudah punya investasi. Nah, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya, apa sih urgensi investasi bagi kita sebagai seorang muslim? Ini perspektif kita adalah perspektif syariah, ya, bukan perspektif konvensional. Kalau konvensional mungkin investasi itu yang penting dapat return aja. Tapi kalau kita enggak, kita investasi itu sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama niatnya diikhlaskan karena Allah. Karena kita juga perlu ibadah-ibadah yang memerlukan kekuatan finansial. Haji misalnya, ya, umroh misalnya, itu kan tidak murah, mahal ya. Meskipun katakanlah ya biaya haji kita itu jauh di bawah biaya yang seharusnya kita bayarkan ya, karena biaya harusnya real cost haji itu adalah sekitar 70-an juta ya, atau 60 juta sekian, yang kita bayar hanya sekitar 35 jutaan rupiah ya. Tetapi di samping itu ya tetap 35 juta rupiah yang harus kita bayarkan itu juga bukan jumlah uang yang sedikit, uang yang banyak. Dan kita harus investasi, nabung juga ya. Kemudian juga yang belum nikah gitu. Kan kalau ketika dia mau nikah dia perlu uang juga. Nah, maka dia perlu investasi. Ya, investasi itu bisa dilakukan sejak kita masih sekolah. Ya. Kita buat uang jajan dari orang tua, sebagian disisihkan, ditabung, ya, atau bahkan diinvestasikan tentu dengan investasi yang sesuai. Ya. Nabung itu juga merupakan salah satu bentuk investasi. Buka rekening di bank syariah, ya, cari akad yang mudharabah, sehingga nanti dana yang kita tabungkan itu, kalau akadnya mudharabah diputar oleh bank, nanti mendapatkan hasilnya itu kemudian sebagian diberikan juga kepada kita. Jadi investasi itu merupakan ibadah kepada Allah selama niatnya ikhlas, ya, bukan semata-mata mengeruk keuntungan, bukan semata-mata return, tetapi untuk antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah bahwa investasi itu juga merupakan fardu kifayah untuk mengelola kekayaan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kita ini adalah sebagai khalifah di muka bumi. Dan kita diminta oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Nah, salah satu bentuk memakmurkan bumi itu adalah dengan cara menjadikan bumi itu produktif, ya, mensejahterakan, dan juga menjadikan orang-orang yang hidup di muka bumi ini mendapatkan manfaat. Ya, jangan sampai ada orang di luar sana yang papa, yang kelaparan, yang kemudian tidak mampu melakukan apa-apa, dan itu bisa jadi disebabkan karena orang tidak mau investasi. Dananya dikekep sendiri, ya, atau dananya hanya untuk kelompoknya saja misalnya. Ya. Jadi yang kedua, investasi merupakan fardu kifayah.
ya untuk mengelola kekayaan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mengenal fardu kifayah itu hanya contohnya contoh klasik yang berupa sholat jenazah. Sholat jenazah fardu kifayah, iya betul, kita nggak menyangkal itu. Tetapi ingat ya, membangun ekonomi umat yang kuat ya sehingga umat ini punya kuah kuah maliyah ya, punya kekuatan finansial. Ya karena kita sebagai umat nggak boleh lemah. Masa sih kita setiap kali misalnya gitu ya, masjid mau ngebangun harus minta-minta gitu. Kenapa masjid nggak punya dana abadi masjid misalnya, DAM ya, dana abadi masjid. Maka masjid harus punya investasi, dana infak sodakoh yang diterima oleh setiap masjid itu harusnya sebagian diinvestasikan ya. Dan memang lebih ideal kalau nanti ke depan masjid itu juga punya manajer investasi. Ya, beberapa masjid juga ada yang punya investasi ya, dia himpun dana masyarakat, dana jamaah, kemudian dia belikan aset berupa tanah samping kanan masjid ya, samping kanan samping kiri masjid, kemudian di situ dibangunkan kios, disewakan, atau di masjid yang dibangun 2 lantai, lantai pertamanya dibikin untuk ruang pertemuan, ruang untuk pernikahan, resepsi pernikahan, sehingga produktif bisa menghasilkan, sehingga masjid juga tidak harus minta dana masyarakat gitu sama untuk kegiatan-kegiatan operasional masjid. Jadi harus diumumin infak sodako, dihimbau. Jadi memang infak sodako betul bahwa itu adalah ibadah yang mulia ya, tetapi jangan sampai minta-minta, apalagi maaf ya kadang-kadang di pinggir jalan, di tengah jalan dikasih tong drum, kemudian ada orang yang pakai kantong kayaknya kok mengemis banget gitu ya. Nah, coba kita lihat misalnya di Arab Saudi gitu. Ada nggak kotak infak di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Nggak ada. Apakah karena Saudinya kaya? Mungkin salah satu faktornya iya. Tetapi juga yang perlu kita ingat di Masjidil Haram misalnya itu ada tanah wakaf, tanahnya King Abdul Aziz yang kemudian di depannya itu dibangun Zamzam Tower gitu kan. Dan itu tanah wakaf. Tanah wakaf dibangun Zamzam Tower, kemudian itu kamar-kamar hotel dan kemudian disewakan. Hasil dari sewanya itulah untuk operasional Masjidil Haram ya. Itu investasi gitu. Jadi investasi itu luar biasa banyak ya kemanfaatannya. Kita juga sama ya. Kadang-kadang kita masjid juga butuh karpet, butuh renovasi, butuh apa segala macam. Jangan setiap mau renovasi kita proposal, cari dana ya. Kalau bisa tuh kita masjid itu mandiri. Saya hanya ngebayangkan kalau setiap masjid itu dia punya dana investasi dan punya dana abadi masjid, Masya Allah itu luar biasa ya. Jadi kesejahteraan marbot, kesejahteraan ustadz, kesejahteraan pengurus masjid ya. Kalau pengurus kan lillahi ta'ala ya, artinya tetapi kita juga perlu memperhatikan tadi tuh biaya-biaya yang timbul dari operasional masjid yang harus kita pikirkan, dan itu salah satu caranya adalah dengan menginvestasikan sebagian dana masyarakat, dana umat ya di masjid tersebut. Yang ketiga adalah bahwa urgensi investasi itu sebagai sarana untuk mendapatkan income yang halal dan baik ya, sebagaimana tadi itu masjid ya, kemudian juga lembaga yayasan, bahkan sekali beryayasan aja yang ada kepengurusan dewan pembina, dewan pengawas, dewan pengurus aja kadang-kadang masih minta dalam tanda kutip ya, ini bukan berarti negatif ya, tidak, tetapi kita pengen itu kita punya izah gitu. Ya, kita umat itu punya izah. Jadi ingin ngebangun sesuatu, ingin kegiatan sesuatu itu bahkan kalau bisa kita bukan minta-minta, malah kita memberi gitu. Ya, malah kita itu memberi, itu luar biasa. Ngadain kegiatan misalnya Pekan Muharram gitu kan, tentang hijrah, atau nanti Rabiul Awal ya. Di antaranya adalah untuk mengenang dan mengingat-ingat keutamaan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu justru kita bukan nyebarin proposal, tapi kita malah membagi-bagikan santunan kepada fakir miskin. Jadi luar biasa kalau memang bisa ya. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai sarana untuk merealisasikan maqasidus syariah ya. Karena maqasidus syariah itu tujuan diturunkannya syariat itu ya, salah satu poinnya adalah hifzul mal, memelihara harta. Dan memelihara harta itu caranya adalah dengan memutar harta. Memutar harta itu adalah mengembangkan harta. Ya dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang ditegur oleh Nabi, kenapa kamu tidak bekerja? Kata dia, saya tidak punya sarana untuk bekerja, wahai Nabi. Ya, kenapa kamu tidak berdagang? Saya nggak punya modal, wahai Nabi. Maka kemudian Nabi memberikan sesuatu kepada pemuda ini ya. Nabi mengambil dalam satu riwayat itu mengambil
pelana kuda sama satu lagi gelas dari atau berbentuk piala, dan Nabi lelang di situ kan. Siapa yang mau beli ini? Saya, wahai Nabi, berapa? 1 dinar. Ada yang mau beli lebih mahal nggak? Saya, Nabi, berapa? 2 dinar. Akhirnya Nabi menjual kepada yang membeli 2 dinar. Kemudian setelah dapat uangnya, Nabi mengatakan kepada pemuda tadi, tamawwal hadha, ya, kembangkan ini. Jadi akhirnya si pemuda tadi membawa uang itu ke mana? Ke pasar. Dia kulak barang, beli barang, kemudian dia jual di tempat yang lain, dan kemudian dari situ dia mendapatkan hasil. Jadi apa? Yang penting kalau kita mau berusaha, itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan kepada kita, ya. Jadi dan itu adalah bagian dari maqasidus syariah. Jadi kita berusaha, kita bekerja, kita mengembangkan, memutar harta, itu bagian dari maqasidus syariah. Kemudian yang kelima adalah bahwa investasi itu juga sebagai sarana untuk menjaga harta agar tidak lekang dimakan waktu dan terbebani oleh zakat. Ya, kenapa? Karena zakat itu wajibnya atau dikenakan kepada setiap harta yang diam saja, ya, yang setiap tahun pasti akan terkena zakat. Artinya begini, kalau kita punya uang 100 juta, kita diemin aja uang itu. Tiap tahun dia kena zakat. Tahun ini dikeluarkan zakatnya 2,5 juta. Secara nominal dia berkurang. Dari 100 juta dikurangi 2,5 jadi 97.500.000 rupiah. Enggak dia puter, tahun berikutnya kena zakat lagi, dikurangi 2,5 juta lagi, ya. Menjadi tinggal 95 juta. Nah, oleh karena itu kita harus memutar, ya, menginvestasi harta kita tersebut supaya harta kita tidak habis dimakan sodakoh, ya. Dan ini juga pesan tersirat dalam Islam bahwa harta itu jangan didiamkan, tetapi harus diputar, karena harta yang tidak diputar dia akan termakan oleh sodakoh. Nah, ini adalah sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Nah, dalam investasi ini ada hal yang penting untuk kita ikuti rambu-rambunya, ada dawabitnya, ada prinsip-prinsip dasarnya, ada rambu-rambunya, ada aturannya dalam Islam sehingga investasi kita itu on the track. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah tidak dalam instrumen yang diharamkan. Maka tidak boleh investasi pada minuman keras, ya, di pabrik minuman keras atau di pabrik usaha-usaha yang mengandung perjudian, ya, meskipun itu profitable, ya, sangat menguntungkan, ya, tapi nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh pada instrumen yang diharamkan. Oke. Yang kedua adalah tidak menzolimi atau jadi jangan sampai kita investasi tapi kita menzolimi orang lain, ya. Bentuk menzolimi orang lain itu contohnya gimana, ya? Begini, ya. Ini cerita kakek saya dulu. Kakek saya itu dulu jualan beras, ya. Allah yarham kakek saya dan nenek saya yang benar dilapangkan kuburnya karena punya kontribusi mendidik saya juga sangat luar biasa, karena saya kecil juga dibimbing, diasuh oleh kakek saya. Kakek saya cerita tentang penjual beras. Jadi dulu kakek saya itu menjual beras, tapi ya berasnya ya partai kecil lah gitu, ya, partai kecil, jualnya nggak seberapa. Nah, tiba-tiba ada yang jualan beras, ya. Ada pendatang jualan beras, ya. Dan kebetulan beras, dan dia jual kecil. Jadi dia menjual di bawah harga. Misalnya kalau harga sekarang, ya, dengan kualitas yang sama. Wah, yang pedagang kecil nggak bisa bersaing. Kenapa? Karena modalnya kecil. Dia dengan modal besar, dia mungkin memasok beras dari mana, ya, atau dia bakar uang dulu, dia jual dengan harga murah, Rp10.000 per liternya. Sehingga orang-orang berbondong-bondong beli ke sana semua, selisih 2.500 gitu. Akhirnya apa? Pedagang-pedagang kecil pada mati. Ya, seminggu, sebulan, ya, setahun pada mati. Nah, setelah semuanya pada mati, dia yang menguasai pasar. Dia naikkan harga lagi dan segala macamnya. Nah, ini artinya dia menzolimi. Jadi tidak boleh dalam Islam itu ketika dia berinvestasi dia menzolimi orang lain, ya, atau juga tidak boleh dizolimi, ya. Dia kemudian investasi tapi rugi gitu, ya, nggak boleh, kecuali memang itu jangka panjang, harus rugi terlebih dahulu, ya, harus, namanya kayak seperti pesawat terbang itu kan kalau lagi take off itu kan dia butuh bahan bakar di awal yang sangat besar dan sangat banyak, ya. Tapi nanti begitu udah di atas dia stabil.
Ini adalah prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Sahabat As-Satif yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kayaknya kita harus break dulu ya sebelum lanjut apa saja prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini, setelah pesan-pesan yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, masih lanjut dalam I Love Monday, I Love My Job. Jangan lupa di sela-sela kesibukan tetap harus menimba ilmu ya, sama-sama kita belajar dalam prinsip-prinsip muamalah. Dan sekarang kita masih mengupas tentang investasi emas. Nah, kita baru investasinya aja nih, belum masuk ke emas. Nah, setelah kita memahami apa itu investasi dan urgensi dan tujuan dari investasi, kita mengupas sekarang tentang prinsip-prinsip investasi dalam syariah. Ya. Bagaimana syariah memberikan dawabit rambu-rambu. Ya. Yang pertama adalah tidak boleh investasi pada instrumen yang haram. Yang kedua, tidak boleh menzolimi atau dizolimi. Nah, yang ketiga adalah memperhatikan sisi keadilan dan kesejahteraan semua pihak. Ya, jangan sampai tadi tuh untuk mengayakan pihak tertentu, tapi pihak yang lain itu menjadi miskin. Tidak boleh monopoli. Ya. Tidak boleh monopoli, hanya beredar di kalangan yang kaya-kaya saja. Ya, dan ini juga ada andil dan peran ulil amri. Dalam hal ini adalah pemerintah yang harus memperhatikan kesejahteraan dari sisi UMKM misalnya ya, atau masyarakat kelas bawah yang mungkin punya modal sangat terbatas. Jangan sampai mereka, maaf yang dilibas dan digilas oleh mereka-mereka yang punya modal yang sangat besar ya, seperti tadi yang saya ceritakan ya, di level kampung saja ya. Seperti kakek saya tadi cerita, perihal ada pedagang beras yang besar dan modalnya besar, ya, dan kemudian menggilas pedagang-pedagang kecil dengan cara dia membakar yang lain menjadi mati, ya. Dan akhirnya dia menjadi penguasa pasar dan dia bisa mempermainkan harga semau dia, gitu ya. Jadi harus memperhatikan sisi keadilan dan kesejahteraan semua pihak. Yang keempat adalah dilakukan atas dasar antarodin. Ya, jadi dalam investasi harus antarodin, sama-sama ridho. Makanya dalam investasi itu harus ada akad. Ya. Harus ada akad. Apa akad yang mendasari investasi ini? Ya, kalau misalnya ada dua pihak, ya, satu pemilik modal dan satu adalah pengusaha, gitu ya, maka akadnya adalah mudharabah. Pemilik modal menyediakan 100% modal, kemudian pengusaha adalah 100% usaha. Maka mereka berdua ketemu dan mereka berakad. Ya. Akadnya adalah, nih dana saya tolong diputar. Kata dia, boleh saya memutar, tapi nanti dapat bagian bagi hasil. Ya. Maka mungkin nanti mereka sepakat, misalnya ya, misalnya kalau usahanya dan kondisinya normal, 50-50 ya hasilnya. Dari 1 miliar yang dia modalkan oleh si investor ini, kemudian dikelola oleh mudharib ya dalam satu proyek tertentu, dalam waktu tertentu, ya misalnya dalam waktu 1 tahun mendapatkan hasil dari 1 miliar ini misalnya ya 400 juta hasilnya misalnya. 400 juta itu kemudian dibagi 2, 50-50, 200 juta untuk investor, 200 jutanya untuk si mudharib. Maka ini adalah prinsip mudharabah ya secara umum. Ya, atau menggunakan prinsip musyarakah ya, bahwa si mudharib, orang yang punya skill untuk melakukan usaha ini, dia juga punya modal gitu. Tapi modalnya mungkin kurang ya. Dia punya modal 200 juta ya, sementara diperlukan 1 miliar modal. Maka investor yang lain masuk di situ dengan menginvestasikan dana sebesar 800 juta rupiah. Sehingga dicampurlah, ya, ada syirkah, ada percampuran dana antara dana si
siapa pengusaha dengan dana si sohibul mal, ya kemudian diputar, diusahakan, dan kemudian hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan proporsional harta yang mereka investasikan di proyek portofolio tersebut. Jadi harus antarodin untuk membagi berapa nih persentase nisbah bagi hasilnya. Nah, dalam konteks kita bagi hasil, yang dibagi itulah hasilnya. Ya, dari hasil yang diperoleh itu dibagi. Ya, bukan dari pokok. Ngitungnya bukan dari pokok, tetapi dari hasil. Kalau ngitungnya dari pokok itu indikator arahnya ke riba. Ya, misalnya 1 miliar pokoknya 5% itu bagian saya, kata Sohibul Mal, setiap bulan misalnya ya, atau setiap periode tertentu. Kalau udah difikskan 5% dari modal, maka itu sudah mengindikasikan bahwa ini adalah riba. Jadi kalau bagi hasil itu adalah hasilnya yang dibagi, tidak dari pokok tetapi dari hasil. 1 miliar diputar dapat 100 juta, 50-50 ya dapatnya 50 juta, 50 juta. Kalau dapatnya 100 juta, dapatnya 50 juta, 25 dapatnya 100 juta, 50-50, demikian seterusnya. Jadi harus antarodin. Yang kelima adalah menghindari maghrib. Ini sudah pernah kita kupas tentang apa itu maghrib, yaitu maisir, aniyaya, gharar, haram, riba, ihtikar, dan batil. Ketika kita berinvestasi, harus kita menghindari semua transaksi yang diharamkan oleh syariah. Ya, maisir, gambling, untung-untungan, ya, mengandung unsur perjudian, tidak boleh, aniaya, tidak boleh menzalimi, gharar, ketidakjelasan, uncertainty, ya, haram, tidak boleh pada proyek-proyek yang haram, riba, tidak boleh pada proyek-proyek riba, ihtikar, monopoli, dan juga batil, transaksi-transaksi yang seperti arisan berantai, ya, kemudian yang mengandung batil lah, ya, atau MLM tapi yang tidak sesuai syariah, dan kemudian mengandung money game, ya, yang kemudian yang di atas itu menikmati hasil, tapi yang di bawah mereka akan loss dari modal yang mereka investasikan. Ini adalah prinsip-prinsip umum terkait investasi dalam syariah. Nah, sekarang kita masuk ke emas sebagai instrumen investasi. Nah, sebagai yang pesan tadi kita sampaikan di depan, sahabat Asa TV yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala, fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia bahwa manusia itu punya kecenderungan dan kesukaan terhadap emas. Sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 14 tadi, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab. Jadi manusia itu difitrahkan di dalam dirinya itu suka terhadap harta perniagaan atau harta simpanan yang melimpah ruah berupa emas. Gitu. Sehingga wajar ketika manusia itu suka terhadap emas. Nah, kalau emas itu sebagai instrumen investasi, itu kira-kira apa sih keunikan dan kelebihannya? Banyak ya. Di antara kelebihan, tapi ada juga nanti kekurangannya ya. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya secara sekaligus. Yang pertama adalah bahwa emas itu sifatnya itu tetap tidak berubah. Dalam arti emas itu ya emas. Ya, dia tidak berubah wujud, tidak berubah bentuk ketika disimpan dalam waktu tertentu. Setelah setahun dia berubah jadi perak kan tidak. Tadi emas tetap emas. 24 karat tetap 24 karat. Kira-kira begitu. Dia sifat emas tetap tidak bertambah, tidak berubah, ya. Kemudian yang kedua adalah ya, emas itu bersifat statis, tidak dapat diputar. Ini kekurangannya emas. Kalau kita investasi dalam bentuk emas, ya, emas kita beli 100 gram, kita simpan misalnya, ya dia tetap segitu aja, ya, tidak bertambah tadi yang pertama, dan yang kedua dia tidak bisa diputar. Artinya ya udah kita simpan begitu aja. Apalagi kita menyimpannya misalnya di safe deposit box misalnya ya, atau di brankas, ya udah dia di situ aja. Padahal kan kita juga pengen uang yang kita miliki itu diputar sehingga bermanfaat. Jadi sisi lemahnya emas tuh begitu ya, kecuali mungkin kita bisa putar dalam bentuk emas yang kita investasikan ya. Saya mau investasi tapi dalam bentuk emas nih, nanti dikembalikan ke saya dalam bentuk emas lagi ya, dan beserta return-nya misalnya, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah lebih tepat sebagai lindung nilai. Nah, oleh karena itu ada sebagian kalangan yang mengatakan emas itu tapi dia adalah instrumen untuk lindung nilai. Kenapa? Karena dia tidak bertambah, dia tidak berubah, tidak bisa diputar gitu. Maka dia untuk lindung nilai. Contoh dalam arti begini. Sebagai contoh ya, Nabi Shallallahu
Alaihi Wasallam dulu ketika berkurban itu beliau membeli 1 ekor domba atau kambing yang kualitasnya bagus itu dengan harga 1 dinar. 1 dinar itu ya sekarang ini kalau 1 dinar itu adalah mata uang emas ya, mata uang emas yang beratnya adalah 4,25 gram. Ya mungkin sekarang harganya sekitar hampir 4 jutaan ya, hampir 4 jutaan ya, atau mungkin 4 jutaan juga. Ya kira-kira segitulah tergantung kurs emasnya, harga emasnya. Beli kambing domba dengan harga 4 juta itu udah kualitas yang bagus ya. Artinya apa? Di zaman Nabi harga domba yang bagus 4 jutaan, sekarang pun kita beli domba 4 juta sudah dapat yang bagus. Ya, sudah dapat yang bagus 4 juta itu. Artinya nilainya itu terlindungi. Kalau dulu kita beli beli misalnya ya haji ya. Saya ingat dulu zaman-zaman orang tua kita dulu, zaman-zaman kakek nenek kita dulu, haji cuma 4 juta, 5 juta gitu. Ya, tahun-tahun 80-an itu. Tapi sekarang udah berapa? 35 juta. Artinya kalau zaman dulu kita membeli emas harga 5 juta itu digunakan sekarang untuk haji kira-kira sama itu nilainya ya. Sekarang harga nilai rupiahnya sudah menurun dari dulu haji 5 juta sekarang 35 juta itu berapa kali ini menurunnya ya. Jadi ketika kita mengkonversi ke dalam bentuk emas ya, maka dia melindungi nilai uang kita. Ya, jadi luar biasa emas itu. Maka sebagian sekarang menggandrung tuh ya. Banyak yang kemudian investasi dalam arti melindungi nilai mata uang tabungannya dalam bentuk emas. Nah, kelemahan yang lain daripada emas itu adalah bahwa ada zakat setiap tahun yang wajib ditunaikan kalau kita punya emas dan tidak kita putarnya. Walaupun memang kalau dihitung-hitung antara inflasi uang dan kemudian kita konversi kepada emas, nah itu insya Allah tidak akan rugi dan insya Allah ya harta yang kita keluarkan zakatnya keberkahannya tetap akan ada ya sehingga tidak akan rugi dalam arti menghilangkan harta kita insya Allah tidak, tapi ada keberkahan di dalamnya. Ini kira-kira ya emas sebagai instrumen investasi. Nah, ini adalah sekitar sejarah dan juga fungsi emas ya. Jadi kalau secara gambaran di kimia, emas itu adalah unsur kimia dalam tabel memiliki aurum dibentuk sehingga lain sebagainya juga bisa, dan yang ketiga adalah disepakati oleh mayoritas masyarakat dunia sebagai aset yang liquid dan berharga dengan nilai yang sangat tinggi. Ini adalah ciri emasnya. Dia disepakati oleh masyarakat dunia manapun. Tanah dan seterusnya itu mengkonversi ke uangnya susah, apalagi zaman pandemi seperti ini ya. Banyak tuh rumah yang dijual udah dari 2-3 tahun yang lalu sampai dengan hari ini tidak laku-laku juga. Apa keunggulan emas kalau dia sebagai instrumen investasi atau lindung uang? Jadi kita tidak mau berdebat nih emas itu alat investasi atau alat lindung nilai ya. Tetapi ya semua sepakat bahwa emas itu adalah yang pertama keunggulannya dia zero inflation, tidak akan terdampak dengan inflasi. Ya, kalau kita punya 100 gram, ya, 10 tahun yang lalu, sekarang tetap 100 gram. Bahkan 10 tahun yang lalu mungkin hanya 40 juta, sekarang mungkin bisa hampir 100 juta dengan 100 gram itu. Ya. Jadi yang pertama adalah zero inflation effect. Jadi tidak terkena dampak imbas ataupun efek dari inflasi. Ya. Yang kedua liquid, ya mudah untuk dijual. Dijualnya relatif jauh lebih mudah. Kita jual dimanapun emas itu lebih mudah. Ya. Apalagi yang bentuknya logam mulia. Ya. Bentuknya logam mulia, ya terbitan-terbitan perusahaan tertentu itu lebih mudah untuk kita uangkan. Jadi ini menjadi daya tarik ya bagi orang untuk berinvestasi di atau lindung nilai di emas. Yang ketiga adalah jumlah terbatas, permintaan terus meningkat, maka harganya akan terus meningkat. Karena memang bahan baku untuk emasnya juga terbatas. Ya, tidak selamanya ada gitu. Maka jumlahnya terbatas, permintaan terus meningkat, dan yang keempat tahan lama.
tidak berubah-ubah, tidak basi, tidak ada expire date-nya. Kalau uang, mungkin uang 100 tahun yang lalu sekarang mungkin udah nggak ada harganya. Kalaupun ada harganya mungkin dari sisi keunikannya saja ya. Dan kemudian yang kelima, tidak mengalami penyusutan. Seperti yang tadi disampaikan, di zaman Nabi, itu harga kambing yang paling bagus ya, itu katakanlah harganya 1 dinar, 4 jutaan. Sekarang pun 4 jutaan dapat kambing yang relatif nilainya ataupun kualitasnya juga sangat bagus. Jadi ini sahabat Asa TV yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala, keunggulan emas, sehingga tidak salah kalau kita mau berinvestasi di ataupun lindung nilai simpanan kita di emas, karena memang keunggulan-keunggulan ini, zero inflation effect ya, liquid, jumlah terbatas, permintaan terus meningkat, tahan lama, dan tidak mengalami penyusutan. Sahabat Asa TV yang saya Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin dalam kesempatan ini kita cukupkan dulu. Ya nanti kita akan melanjutkan terkait dengan Ustadz, saya pengen investasi emas, tapi uang terbatas. Nah, boleh nggak saya membeli emas secara cicil gitu? Nah, insya Allah ini akan kita kupas di kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur sehingga kita masih bisa bersua kembali, sama-sama belajar kembali untuk saling memberikan manfaat kepada satu dengan yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Ya, qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.